Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatin min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Tama-tama mari kita panjatkan terlebih dahulu rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bermuajahah, sekaligus tadi sudah kita selesaikan kewajiban kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Quba yang kita cintai ini. Jamaah Masjid Quba rahimakumullah, salawat dan salam mari kita panjatkan terlebih dahulu juga kepada junjunan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'id, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini di pekan yang kedua, Ahad tanggal 30 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Maret 2021. Mudah-mudahan mulai besok kita sudah memasuki bulan Sa'ban yang dalam hitungan Hijriah mungkin hanya 29 atau 30 hari. Jadi ada satu bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada Ahad pagi ini kita akan sama-sama ikuti majelis, yaitu tentang tema tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jajang Ibnu Hajar. Kemudian mari kita sama-sama niatkan taklim ini, mudah-mudahan Allah diberikan kita taufik dan hidayahnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Jajang Ibnu Hajar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi an-nushur. Ikhwatu iman
rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat beramal saleh, yakni salat berjamaah, senantiasa Allah mudahkan untuk kita sekalian, sehingga moga-moga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan sedang beramal soleh. InsyaAllah kita lanjutkan tafsir Mukhtasar As-Sa'di surah Al-Fatihah, dan insyaallah masuk pada ayat yang kedua, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Fatihah harus mendapatkan perhatian yang amat sangat serius, karena ini merupakan rukun di dalam salat. Serius mempelajarinya, serius untuk memahami kandungannya, dan serius memohon kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal agar bisa mengamalkan seluruh kandungan yang ada di dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu Allah mudahkan kepada kita jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah lagunya itu ala kulli hal terserah, karena setiap manusia Allah anugerahkan suara kemampuan yang berbeda-beda. Yang penting tidak merusak makharijul huruf, tidak merusak juga sifatul huruf, dan tidak ada lahan-lahan yang memang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tafadhol, enggak ada masalah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Alhamdu, segala puji, semua puji, seluruh puji, lillah, hanya milik Allah. Selesai. Semua pujian hanya milik Allah. Sudah selesai. Lalu apa kalimatul hamdi itu? Dijelaskan oleh para ulama, ya, seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, alhamdu adalah as-sana, kata beliau. As-sana yakni pujian yang tertinggi, lillah, hanya milik Allah. Yang pertama, pujian yang tertinggi dengan sesempurna-sempurnanya seorang hamba memuji kepada Allah Azza wa Jal, dan itu semuanya milik Allah. Yang pertama. Yang kedua, alhamdu yang diambil dari kata hamida, yahmadu hamdan, adalah
bentuk mahabbah atas zat sahibul ihsan. Jadi ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, orang tersebut adalah sedang memuji zat yang maha ihsan. yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah. Ini termasuk perkataan al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti orang tersebut sedang mencintai sesuatu. Karena seseorang ketika mencintai sesuatu akan menyebut kebaikan yang memberikan sesuatu tersebut. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak. Tentunya berarti kita amat sangat sering mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sering apa jarang? Sedikit apa banyak? Katsir apa qalil? Sama artinya. Katsir banyak, qalil sedikit. Nikmat dari Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla amat sangat banyak. Yang mesti jujur, tidak ada satu makhluk pun yang natiq bisa berbicara, yang muhtaram dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti manusia yang pernah menghitung-hitung nikmat Allah. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ada keinginan untuk menghitung nikmat Allah, tuhsuha, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi kita enggak pernah sekalipun menghitung nikmat Allah. Yang sering kita hitung apa? Nikmatnya apa musibahnya? Hah? Yang sering kita hitung-hitung musibah, bukan nikmatnya. Kalau ditanya, berapa hari Pak sakit? Kemarin saya sakit 15 hari. Nikmatnya yang dihitung apa? Musibahnya. Musibahnya. Berapa hari? 20. Berapa hari? 10. Berapa hari? 3 hari. Bahkan yang 3 hari itu seakan-akan gak ada nikmat Allah. Semuanya musibah. Padahal cuman 3 hari. Makanya ketika orang diuji dengan apapun ujian, sakit umpama, karena hari ini yang paling takut sakit. Yang paling ditakuti oleh manusia hari ini sakit. 3 hari umpamanya. Kemudian dia hitung-hitung sakit tersebut. Maka sebenarnya dia sedang kufur nikmat. Sedang kufur nikmat. Usia 60 tahun umpama atau 50 tahun umpama, sakit cuma 3 hari. Diungkit-ungkit yang 3 harinya, sementara yang sekian tahun tidak. Kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Sudah hilang mahabbahnya kepada Allah. Apa mahabbah disebut? Pujian-pujian kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Pernah begitu? Dulu zaman jahiliyah. Yang dihitung-hitung apanya? Sakitnya, bukan sehatnya. Nggak pernah kan, alhamdulillah sekian tahun anak sehat. Lalu ketika mengatakan alhamdulillah sekian tahun sehat, dia akan mengatakan alhamdulillah kemarin sakit cuma 10 hari. Wah, indah tuh. Maka ketika sakit dia mengucapkan apa? Alhamdulillah kemarin sakit 10 hari. Tetap syukur. Ini hamdan. Jadi ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, dia sebetulnya sedang ada mahabbah kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, annal masaib ni'matun wa rahmatun min Allah. Sesungguhnya bentuk apapun musibah itu sebenarnya 2. Hakikatnya nikmatun, musibah itu sebenarnya nikmat. Wa rahmatun, dan sebenarnya musibah itu rahmat. Masya Allah. Tapi jangan minta diuji. Jangan minta
diuji. Tapi kalau datang ujian, gul ucapkan apa? Alhamdulillah, sumastarji. Setelah mengucapkan alhamdulillah, baru beristirja, mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Imam Ibn Rajab mengatakan bahwa musibah itu nikmat? Hakikatnya Pak, kalau kita sakit, hakikatnya dijauhkan dari yang dekat dan didekatkan dari yang jauh. Itu yang pertama. Dijauhkan dari yang dekat dan didekatkan dari yang jauh. Apa kira-kira maknanya? Kalau sakit itu, maka nikmat. Begini, jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau jujur, yang sering lengket di dalam jiwa kita, ketaatan apa kemaksiatan? Ini kita jujur aja dulu. Secara manusiawi, yang kecenderungan manusia itu ketaatan apa kemaksiatan? Kemaksiatan berarti yang dekat dengan kita itu apa? Kemaksiatan. Ketika sakit, Pak, yang dekat itu dijauhkan. Kemaksiatan dijauhkan, ketaatan didekatkan oleh Allah. Ya. Ada gak orang ketika sakit ini kan? Kemaksiatan dijauhkan. Tadinya sebelum sakit, pengennya hura-hura. Ya. Maksiat itu? Maksiat. Ketika sedang sakit, ingat mati. Ya. Jadi yang dekat dijauhkan. Yang jauh gak pernah ingat mati, didekatkan. Nikmat apa enggak? Nikmat. Kalau gitu milih sakit apa milih sehat? Katanya nikmat. Milih sakit apa milih sehat? Masya Allah. Dijauhkan dari yang dekat, ya kan? Didekatkan yang jauh. Bapak yang Anda muliakan, kita ketika sholat, banyaknya khusyuknya apa enggak khusyuknya? Hah? Alhamdulillah. Tapi ada yang banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Kalau lagi sakit, banyak khusyuknya atau banyak enggak khusyuknya? Pasti banyak. Berarti dari yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Pertanyaannya, bukankah itu nikmat? Nikmat. Masya Allah. Ya. Itu makanya para ulama mengatakan annal masaib ni'matun wa rahmatun minal. Maka tetap ucapkan sebagai tanda sayang kepada Allah, karena Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah. Indah sekali kalimat itu. Maka alhamdulillah, kata masih perkataan Al-Imam At-Tabari rahimahullah, tidak memerlukan prolog ihsan. Tidak memerlukan prolog ihsan. Berbeda dengan ungkapan syukur. Ucapan syukur itu memerlukan pendahuluan ihsan. Contoh, Anda tadi dikasih minum. Allah alam ini apa? Oh, teh manis. Nggak tahu hello apa enggak hello ini. Manis apa enggak? Ketika air datang ke hadapan Ana, ya, maka Ana tadi katakan, jazakallahu khair. Ana memuji Allah. Dengan asbab orang itu nganterin air ke Ana. Jadi ucapan syukur itu selalu didahului dengan ihsan. Tapi hamdun, pujian, enggak. Enggak, Pak. Enggak mesti. Masa misalkan tadi gak ada apa-apa di sini, tiba-tiba alhamdulillah. Tiba-tiba jazakallahu khair. Enggak mungkin. Pasti bertanya, jazakallahu khair apaan sih? Ya kan? Tapi kehamdalan enggak, ala kulli hal, siapapun di mata hamdalah. Kalau ada tanya, kamu ucapkan alhamdulillah apa? Karena apa? Jawabnya apa? Wa in ta'uddu ni'matallah. Nah tuh antum jangan tanya ke anak, kenapa mengucapkan hamdalah, kenapa? Nikmat Allah itu amat sangat banyak dan tidak mungkin anak bisa menghitungnya. Yang anak lakukan karena cinta kepada Allah, setiap saat anak ucapkan alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah itu kalimat hamdalah. Karena mukhtasar ringkasan ya segitu dulu. Beda dengan bukan mukhtasar. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga,
kalau disebutkan alhamdu alif lam lil istighraq, seluruh pujian dan bentuk-bentuk pujian apapun milik Allah Azza wa Jal, maka para ulama membagi pujian itu dibagi 4 bagian. Yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Ini puluhan ayat. Di antaranya surah Thaha ayat ke-14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innani, sesungguhnya aku, ana, Allah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah dengan sebenarnya, al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya, illa ana, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali aku. Maka fa'budni, sembahlah aku. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Karena Allah itu sifat hamdana terpuji di langit, terpuji di bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hamdan fil ula wal akhirah. Pujian bagi Allah. Di mana? Fil ula, di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Puluhan ayat. Anda gak bahas puluhan ayatnya. Gak cukup waktunya. Satu. Yang kedua, Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal memuji makhluknya. Makhluk yang Mustafa, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah Azza wa Jal di surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah yang memiliki khuluqun azim, akhlak yang indah, akhlak yang agung. Ini Allah memuji siapa? Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makhluk memuji makhluk. Manusia memuji manusia. Boleh? Boleh. Kapan bolehnya? Pertama, apabila orang tersebut memang ada yang memang layak dipuji. Boleh. Kalau memang ada yang layak dipuji, tafadhol, silakan puji. Satu. Kedua, ketika memuji manusia, tidak boleh gulul, berlebih-lebihan. Karena memuji manusia dengan berlebih-lebihan diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai Nabi katakan dalam hadisnya, idza ra'aitumul maddahin, apabila kalian melihat orang-orang yang sering memuji-muji manusia dan di dalam dirinya manusia itu tidak ada pujian yang layak dipuji, maka apa kata Nabi? Ya, maka dia lemparin mukanya dengan turab, dengan tanah. Itu yang ada di dalam dirinya pujian, layak dipuji. Apalagi kalau dalam dirinya tidak ada yang layak dipuji. Kira-kira apa yang dituju kalau begitu, Pak? Orang ini suaranya jelek, tapi kita, wah luar biasa bagus suaranya. Kira-kira ada apa itu? Ada apa? Ada udang di balik? Di balik apa itu? Terigu ya. Tidak boleh. Yang ada pun di dalam dirinya untuk dipuji, tidak boleh berlebih-lebihan. Maka ayat yang pertama ini menunjukkan apapun yang ada di dalam diri manusia, kemudian kita ingin memujinya, cukup ucapkan alhamdulillah. Seluruh pujian bukan milikku, tapi milik Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man
suni'a ilaihi ma'rufan faqala li sahibihi jazakallahu khaira faqad ablagha tsana. Ini hadis sahih. Man suni'a ilaihi ma'rufan, barang siapa yang diperlakukan baik oleh seseorang atau diberikan suatu kebaikan oleh seseorang, faqala li sahibihi, kemudian dia berkata kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikan Anda, faqad ablagha sana, maka sebetulnya dia telah memuji dengan sebaik-baiknya pujian. Maka dia telah memuji Allah dengan sebaik-baiknya pujian. Cukup ucapannya, Pak? Jazakallahu khaira. Setiap orang memberikan kebaikan kepada kita. Ikhwatu iman, jamaah rahimakumullah. Kita di HP punya grup gak? Banyak ya? Bahkan ada satu HP, grupnya itu ada yang 20, 25. Gak kebayang itu bukanya sehari. Tapi grupnya 25 grup. Yang ini anak jelaskan di sini gini. Pernah gak kita dapat postingan yang bagus? Nasihat atau apa? Insya Allah ya. Walaupun kadang-kadang yang ngirim itu belum baca. Karena kelihatan diteruskan. Kelihatan diteruskan. Belum baca. Berapa banyak ketika ada di grup tersebut, kemudian orang memberikan atau men-share kebaikan kepada kita, tapi yang ada di grup tuh hanya 2-3 orang yang mengucapkan terima kasih. Padahal itu merupakan apa? Ma'ruf, kebaikan. Mestinya komitmen yang di grup itu semuanya, kalau ada orang suni'a ilaihi ma'rufan, men-share kebaikan, mestinya semuanya mengucapkan tadi, jazakallahu khaira. Itu di grup. Berat memang punya grup itu. Tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Ayo, pernah gak kayak begitu, Pak? Ada nggak yang jazakallah? Harus begitu. Dan kebayang nggak itu kalau 100 orang di grup? Berarti kan ada berapa yang ngucapin jazakallahnya? 99. Karena yang satu ngirim. Yang satu ngirim. Berarti 99 orang mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Maka dia sebetulnya sedang memuji Allah dengan sebaik-baiknya pujian. Ini manusia memuji manusia. Ana dulu di grup di HP itu ada 15. Ana keluar aja. Sekarang cuma 4. Ribet, Pak. Ribet. Kadang-kadang banyak yang nggak ada etikanya. Itu umurnya udah lumayan. Tapi macam-macam. Banyak madorotnya daripada manfaatnya. Wallahi itu, Pak. Banyak madorot daripada manfaat. Buka HP itu, ketika buka grup, bisa setengah jam. Untuk ngapusin aja. Ngapus ini. Setengah jam, kalau baca Quran berapa kira-kira? 1 juz. Wallahi 1 juz setengah jam tuh, Pak. Ini buka HP setengah jam berasa apa enggak? Kalau setengah jam buka HP berasa apa enggak? Kurang, setengah jam. Tapi baca Quran, Masya Allah. Coba, silakan nanti Bapak pulang, siang atau sore, buka Quran. Putar jamnya. 1 juz, insya Allah, 1 juz, insya Allah 30 menit. Pernah lihat jam itu? Mencoba itu? Setengah jam, 1 juz. Berarti kalau 1 jam, alhamdulillah, sudah bisa mengkhatamkan 2 juz. Tapi HP itu godaannya luar biasa. Yang punya grup, maka kurangilah. Yang kurang bermanfaat, kurangi grup itu. Grup masjid aja lah. Yang sepuh, grup seputar persiapan untuk kematian. Itu adminnya bikin. Ya. Insyaallah. Ya seperti itulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang makhluk atau pujian dari makhluk terhadap Khaliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pujian makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan itu, Pak? Besok di surga. Ketika Allah katakan dari awal ayatnya, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa nazza'na ma fi sudurihim, kemudian kami cabut, hilangkan dari dada-dada mereka min ghillin, sifat dengki. Masya Allah. Besok ketika kita masuk surga, amin, mudah-mudahan masuk surga tanpa mampir dulu, ya, masuk surga tanpa mampir dulu. Kita mampir dulu apa enggak ya? Mampir dulu ke tempat lain apa enggak kira-kira? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kalau mampir itu jangan ya Rob, walaupun hanya 1 jam. 1 jam di akhirat berapa? 1000 tahun. Na'udzubillah, jangan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa naza'na ma fi surubin ghillin, semua penghuni sorga itu dicabut oleh Allah sifat dengkinya. Jadi yang ada di sorga itu tidak ada orang-orang yang memiliki hati iri, dengki, hasud. Enggak. Masya Allah. Maka gambaran ahli sorga juga di dunia mengurangi sifat dengkinya, mengurangi sifat irinya, mengurangi sifat hasudnya. Itu tipikal insya Allah calon penghuni sorga. Jangan saya calon penghuni sorga tapi dendamnya luar biasa. Ya enggak. Itu ya. Enggak. Hasudnya luar biasa. Enggak. Malasnya enggak. Nah, itu bukan tipikal penghuni sorga. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, makhluk memuji Khaliknya, yakni Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ikhwatu iman, jamaah rahimakumullah, Rabbil Alamin. Rabb diartikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah Al-Murabbi. Ini perkataan Syekh Abdul Rahman. Al-Murabbi. Apa Al-Murabbi itu? Yang mendidik. Ya, mendidik. Apakah Allah hanya Murabbi yang mendidik? Tidak. Ra'in. Allah juga bukan cuma mendidik, tapi mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Maka diperjelas juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Rabb diartikan yang mendidik, yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara. Apa yang dididik oleh Allah, diurus, diatur, dipelihara? Al-alamina, alam semesta, wa ma fiha, dan seluruh isinya yang ada di alam semesta ini dididik, diurus, diatur oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Limasalihim, untuk kemaslahatan mereka. Anak kasih contoh satu. Burung dan macam nau'nya burung. Kita lihat ketika bertelur. Itu kita nggak lihat burung ketika bertelur kemudian dicampakkan telur itu di mana saja. Kemudian burung hanya berharap telur itu jadi anak. Perhatikan, burung kalau bertelur tidak pernah kita jumpai begitu bertelur dicampakkan di mana saja, kemudian dia hanya berandai-andai biar jadi anak. Enggak. Ternyata ketika burung bertelur itu, Pak, ada murabbinya yang mengatur, mengurusnya. Dia bikinkan sarang yang bagus. Atau burung-burung yang bertelur di padang pasir juga digali pasirnya yang gembur, kemudian dia ditutup. Ada yang ngurus gak itu? Ada yang ngajarin gak itu? Ada. Bukan manusia yang mengajari. Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jalla. Ditutup. Kemudian ketika mendekati paca menetasnya itu, ditelonin. Biar tambah hangat. Ya. Kemudian ditambah lagi tutupnya. Ranting-ranting. Sempurna. Kenapa kok bisa sempurna?
Karena memang diatur oleh zat yang maha sempurna. Paham ini kira-kira? Diatur oleh zat yang maha. Coba yang miara burung, Pak. Hari ini dimandiin, besok lupa mandinya. Kenapa? Karena yang mengurusnya bukan yang sempurna, yang penuh kekurangan. Betul? Bahkan ada yang miara burung, saking senangnya beli burung mahal-mahal, Pak. Seminggu mati, kenapa? Lupa, gak dikasih makan. Pernah gak Allah lupa? La ta'khuduhu sinatun wala. Nah, paham gak ini? Masya Allah. Iya. Ya Rabbana ya Karim. Makhluk yang mana yang gak diatur, yang gak diurus oleh Allah? Dengan sempurna, biilmihi, dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Wajar kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah itu terpuji dalam segala hal. Termasuk dalam mengurus, mengatur, memelihara seluruh alam semesta ini. Wajar kalau kita memuji Allah. Masya Allah. Kita tidur, Pak. Kita tidur. Masya Allah. Itu tidur, mata kita kalau tidur merem apa melek? Hah? Merem, Pak. Coba kalau ada tidur matanya melek, gimana kira-kira? Makanya kan ada orang kalau pengen tahu tidur belum diginin. Digini. Kenapa? Karena kalau bohongan digini kelihatan. Ada bayangannya tuh. Dia pasti begini. Dimeremin sama Allah. Sampai kapan, Pak? Sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian dibukakan lagi matanya. Dan itu teratur dengan rapi, lupa. Masya Allah. Maka wajar kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya Rabbana ya Karim. Coba Bapak pernah gak melihat, Pak, nyenyaknya istri kita ketika tidur? Pernah lihat apa enggak selama ini? Menyengaja bangun, lihat istri kita sedang tidur. Pernah? Nggak pernah ya. Kita lihat betapa nyenyaknya istri kita tidur. Walaupun dia kadang-kadang tidurnya mengeluarkan suara-suara yang sedikit mengganggu gitu, Pak. Tapi kita lihat kasih sayang Allah. Kita lihat Masya Allah, akan memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepada istriku. Dia tidur dengan nyenyak. Pujian, Pak, bukan cacian. Berisik nih suara. Apalagi kedoliman. Ngambil garam, taruhin di mulutnya. Besok istri kita begitu bangun tuh jontor mulutnya. Berantem, Pak. Ini sesekali Bapak lihat istri kita ketika tidur. Supaya tumbuh kasih sayang. Nanti di ayat berikutnya ada Rahman dan Rahim. Kenapa? Kita harus mempelajari itu. Yarham, yurham. Berlaku rahmatlah. Maka yurham. Kita akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pengaturan Allah. Pengurusan Allah. Betapa sempurna. Masya Allah. Kita muda, Pak. Berbaring. Dikit-dikit bangun diri. Ketika mau tua, balik lagi. Bongkok. Sudah miring lagi gitu ya. Selesai. Itu Allah. Masya Allah. Kita hanya layak mengucapkan dengan patut sayangnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Rob. Ya, Rob. Al-alamin. Semesta alam semuanya dengan sempurna, tanpa ada kekurangan, tanpa ada celah sedikit pun. Pengurusan yang ada kurang, celah dan lain sebagainya, manusia terhadap manusia. Adapun Allah terhadap makhluknya, sedikit pun kalau cari kekurangannya, tidak ada kekurangannya, maha sempurna. Maka cukup kita katakan alhamdulillah. Jangan menunggu rezeki baru, jangan menunggu rezeki baru bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa enggak usah. Oh, saya enggak mau ucapin itu. Kenapa? Belum datang rezeki baru? Enggak. Karena tidak mesti ada ihsan terlebih dahulu, enggak. Karena ihsannya sudah banyak. Ini tafsir dari Rabbil Alamin. Jangan mencela, Pak ya. Tidak ada yang layak dicela atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Ayat berikutnya, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. 5 menit lagi insyaallah. Ar-Rahman, zat Allah Azza wa Jal yang maha pengasih. Ar-Rahim, zat Allah Azza wa Jal yang maha penyayang. Ta'kidnya 3.
Kenapa kita mesti mengucapkan Alhamdulillah? Karena Allah yang mengurus, mengatur, memelihara kita. Kenapa kita mesti banyak memuji Allah? Karena Allah adalah yang maha pengasih. Kenapa kita mesti banyak mengucapkan Alhamdulillah? Karena Allah yang maha penyayang. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu. Karena Allah maha pengasih. Allah pun juga maha penyayang. Dikasih kita semua tanpa kita meminta. Karena sifatnya Rahman, Am, umum. Sementara Rahim, khas, khusus. Ini Bapak, kita bisa duduk kayak begini. Ini karena rahmannya Allah. Bapak duduk, ini Pak Haji duduk, Bapak duduk, enak banget. Lebih enak lagi yang nyender. Wah, luar biasa. Hah? Enak apa nikmat yang nyender? Ini semua rahmannya Allah. Rahmannya Allah, Pak. Dan lebih enak lagi yang nyender sambil tiduran lagi. Wah, itu lebih enak lagi. Nggak ada. Ini rahmannya Allah. Makanya di dalam tafsir At-Tabari diajarkan, kalau kita duduk seperti ini, maka bangun ucapkan bismillah. Ketika sudah tegak berdirinya, qaiman tegak, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena di situ ada rahmannya Allah. Masya Allah. Rahimnya di mana? Rahimnya akumulasi pahala ketika kita mengucapkan basmalah alhamdulillah yang akan Allah berikan besok di mana? Di akhirat. Itu. Rahmannya adalah bagian daripada usaha kita, rahimnya adalah hasil dari usaha kita. Masya Allah. Berapa huruf Pak? Bismillahirrahmanirrahim itu? Jumlah hurufnya? Nah, Anda jawab sendiri aja lah. Kalau dihitung lama, 19. Janji Allah bagi orang yang mengucapkan, membaca Al-Quran, berapa dari satu hurufnya? Satu kebaikan. Yang satu kebaikan Allah dapatkan berapa? 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti kalau 19 mendapatkan berapa? 90 kebaikan. Dan itu akan Allah berikan kapan? Besok di akhirat. Untuk memberatkan mizanul hasanat, timbangan-timbangan kebaikan kita diberatkan dengan itu. Dengan apa? Yang Bapak ketika duduk baca bismillah, bangkit duduk baca bismillah, sudah tegak duduk berdiri baca alhamdulillah. Itu bagian rahimnya Allah yang akan Allah berikan khusus bagi orang yang beriman besok di akhirat. Masya Allah. Pernah lupa gak kalau duduk baca bismillah? Pernah lupa? Pernah. Kalau mau bangkit dari duduk, lupa gak? Pernah lupa gak baca bismillah? Pernah juga. Kalau sudah tegak berdiri, ucapin alhamdulillah, pernah lupa gak? Pernah juga. Jadi mau duduk lupa baca bismillah, ketika mau bangkit dari duduk lupa baca bismillah, sudah bahkan mau jalan juga lupa baca alhamdulillah. Gimana kira-kira? Rahmannya gak dapat, rahimnya juga gak dapat. Padahal itu semuanya mengalir dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Di buku tafsirnya ini, hampir di 20 ayat yang menjelaskan tempat-tempat hamdalah, rahman, dan rahimnya Allah. Karena tafsir singkat, sekali lagi anak gak bahas itu. Tetapi ini yang perlu kita pelajari dan kita amalkan jadi rahman rahim ini ya adalah selalu ucapkan hamdalah dan basmalah karena dimanapun tempat kita mendapatkan rahmannya Allah. Dengan terus kita mensyukuri rahmannya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahimnya Allah. Jangan lupa, tidak ada satu orang pun yang menginginkan rahimnya Allah tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan rahmannya Allah. Enggak. Jangan mimpi ingin mendapatkan rahim tanpa mengamalkan rahmannya Allah. Itu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Persis Pak. 5 menit. Ya. Kemarin ada janji selesai tapi susah, sesingkat-singkatnya nggak bisa ternyata. Ya, sesingkat-singkatnya nggak bisa. Saya anak cukupkan. Kalau ada yang soal jawab mungkin 10 menit ya. Mungkin silakan. 5 menit. 5 menit ya. Silakan. Baik. Jemaah yang akan menyampaikan pertanyaan kami persilahkan.
Ya, silakan. Kami terima kasih Pak Bambang. Pak Ustadz. Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah musibah. Kalau tidak salah saya pernah baca di surat At-Taubah ayat 126 bahwa musibah itu dalam 1 tahun akan datang 1 atau 2 kali. Itu maksudnya apa itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Pak Ustadz. Kalian nih. Kalian. Pak Toto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto, Pak Ustadz. Tadi di awal Pak Ustadz sempat menyinggung bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun, kemudian dalam lagu diserahkan kepada masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, karena ini rukun, kalau kita melihat imam, itu lagunya berbeda-beda. Nah, pada saat membaca di akhir ayat, waladhdallin itu, ada kalanya dari panjang pendeknya itu berbeda-beda. Apakah ini diperbolehkan atau tetap mengacu kepada tajwid 6 harkat? Kemudian kalau kita lihat juga di azan gitu, pada saat menyebutkan hayya 'alas shalah dan sebagainya, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Kapan kita diperbolehkan untuk melebihi harkat dari 6 harkat tersebut? Terima kasih. Baik, yang pertama itu ayatnya berkaitan dengan orang-orang Ahlul Madinah dulu. Ya, Ahlul Madinah dulu yang dikatakan marudu ala nifaq, yang luar biasa dia kemunafikannya, maka Allah akan datangkan kepada mereka fi kulli amin marratain, dalam setiap tahun itu 2 kali. Ini khusus Pak, khusus kepada mereka. Jadi bukan kita mungkin waliyadzubillah ya, 1 tahun bukan 2 kali Pak, ratusan kali, ratusan, itu khusus dulu ya. Jadi dikatakan taksis ya padanya. Ya, Indonesia setahun berapa kali musibah? Banyak, bukan setahun, 1 bulan Januari aja di satu Madinah, di kota ini kan kita lihat kemarin tuh. Naudzubillah. Tapi yang penting gini, kalau kita baca kitab Imam Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa Dawa, kenapa musibah itu datang? Tidak pernah datang musibah itu kecuali memang diundang oleh dosa dan kemaksiatan. Itu aja. Yang mengundang musibah itu dosa dan kemaksiatan. Semakin banyak penduduk Madinah atau kota apapun melakukan dosa dan kemaksiatan, maka semakin sering juga terjadinya. Itu termasuk keringanan Allah kepada orang Madinah itu Pak. Setahun hanya 2 kali gitu loh Pak. Allah alam ya. Yang kedua, tentang baca suratul Fatihah dengan ghina atau lagu. Maka tadi lagu yang dibolehkan adalah irama yang memang tidak merusak bacaan Al-Quran. Yang tidak merusak itu tadi, misalnya berlebih-lebihan di dalam gunnahnya, di dalam idghamnya, di dalam sifat hurufnya, syiddah, rakhawah dan sebagainya, termasuk di dalam madnya. Ya, di dalam madnya. Adapun misalkan membaca waladhdallin, yang harus kita lihat 2. Pertama, panjang di dha-nya, mad lazimnya. Itu panjang. 6 harokat. Yang kedua, panjang di linnya, mad arid disukun. Cara membaca mad arid disukun 3 cara. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ya, ini cara membaca mad arid sukun. Terserah apa bacaan kita sedang hadir cepat, tadwir sedang,
atau sedang tartil yang biasa. Karena ada 4 tingkatan baca Quran. Tahqiq, hadr, tadwir, tartil. Tahqiq baca Quran, tahqiq adalah betul-betul baca Quran yang untuk yang belajar Iqra. Amma yatasaalun. Itu tahqiq. Kalau hadr cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngambil cuma 2 harokat. Tadbir sedang 3-4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6. Tapi harus konsisten. Jangan ayat 1-2, ayat 2-5, ayat 3-6. Tidak boleh. Jadi bacaannya harus tartil. Dari 1 misalkan mengambilnya tartil 6-6-6-6. Atau kerusuhan dari para ulama boleh digabung antara 4 dengan 6, nggak ada masalah. Makanya para qari'ul Quran harus betul-betul belajar Al-Quran dengan baik. Supaya bisa menetapkan. Belum lagi cara baca Fatihah. Yang harokat fatah, ujungnya harokat kasor, domah beda. Ya, yang harokat fatah bisa dibaca 3 cara baca, mewakofkannya. Yang harokat domah bisa dibaca 7 cara baca. Ya, dibaca ismam, dibaca rum. Nah, itu caranya. Nanti lain kesempatan saya kasih contoh ini. Tapi bagus pertanyaan Bapak. Intinya para imam, siapapun kita bukan imam, karena kita juga baca. Harus konsisten. Kalau mau 3, 3. Kalau mau 2, 2. Kalau mau 4, 4. Kalau mau 6, 6. Gitu Pak ya. Cuman harus diperhatikan tadi kalau waladhdallin memang kelihatan ada yang lebih panjang karena didahului dengan mad lazim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya tuh 6, linnya bisa 4, bisa 6. Jadi kelihatannya agak panjang di situ ya. Tapi sekali lagi bagus karena memang ada para imam tuh yang berlebih-lebihan bacanya tidak sesuai apa? Kaidah ilmu tajwid, dan itu haram hukumnya. Dicela. Ada 9 bacaan Quran yang dicela. Mudah-mudahan ini waktu Anda jelaskan. Itu enggak yang fatal, yang biasa aja berkaitan dengan tasdid, berkaitan dengan mad, ada yang dicela Pak oleh Nabi SAW berikut hadisnya. Mudah-mudahan nanti Pak kita bisa jelaskan itu. Demikian karena 5 menit. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi